Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mepresentasikan forecast penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Kami yang beranggotakan 1. Fatikatus Saadah dengan NIM 2019-11022. 2. Dwi Yuda Alfiana dengan NIM 2019-11031. 3. Septiana Rahayu dengan NIM 2019-11035. Dan yang terakhir, Nanda Eka Pratiwi dengan NIM 2019-11040. Detailnya kita akan bahas hal berikut. 1. Forecast penjualan. 2. Analisa tren. 3. Standar kesalahan forecast. Keempat, analisis kolerasi. Dan yang terakhir, anggaran penjualan. Forecast penjualan. Pengertian forecast. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis yang di masa mendatang. Pengukuran tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kuantitatif biasanya menggunakan metode statistik dan matematik. Sedangkan pengukuran kualitatif biasanya menggunakan judgment. Pengertian forecast penjualan. Forecast penjualan adalah proyek teknis daripada permintaan langganan untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Forecast berdasarkan pendapat atau judgment method. Sumber pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah 1. Pendapat salesman, yang kedua pendapat sales manager, yang ketiga pendapat para ahli, dan yang keempat survei konsumen. Sedangkan forecast berdasarkan perhitungan statistik, metode statistik ini unsur subjektivitasnya ditekan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data objektif baik yang bersifat mikro maupun makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tren. Tren adalah gerakan berjangka panjang dan cenderung untuk menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Penerapan garis dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penerapan garis tren secara bebas. Bebas suatu cara dapat dikatakan penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Garis tren ini tidak bisa ditarik apabila tanpa pertimbangan tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan bergerak dalam penyediaan susu bayi ingin membuat forecast penjualan untuk beberapa tahun mendatang di Jawa Timur dengan menggambarkan garis tren. Kita lihat tabel di atas, tahun kita simbolkan sebagai X dan penjualan kita simbolkan sebagai Y. Di tahun 1979 penjualan mendapatkan 130. Dan di tahun 1980 penjualan mendapatkan 145, 1981 mendapatkan 150, 1982 mendapatkan 165, dan di tahun terakhir 1983 mendapatkan penjualan sebesar 170. Dan di sampingnya kita bisa lihat gambar grafiknya penerapan garis tren secara bebas yang dicontohkan pada sebuah perusahaan dalam bidang penyediaan susu bayi. Yang kedua ini penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata. Pada metode setengah rata-rata ini sudah bisa menggunakan perhitungan. Unsur subjektivitasnya sudah dihilangkan. Rumusnya kita lihat Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan rata-rata kelompok 1 dan B merupakan X kelompok 2 dikurangi X kelompok 1 dibagi N. N merupakan jumlah tahun dalam kelompok 1 dan 2, dan X-nya jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Yang ketiga ini penerapan garis tren secara matematis. Ada dua teknik dalam metode matematis yang akan digunakan menggambarkan garis tren. Yang pertama metode momen. Rumusnya digunakan 3, yaitu Y sama dengan A plus BX, dan yang kedua sigma YI sama dengan N kali A plus
B sigma XI kuadrat, dan yang ketiga sigma XI sama dengan A sigma XI dan B sigma XI kuadrat. Rumus 2 dan 3 ini untuk menghitung nilai A dan B yang akan dipergunakan sebagai dasar penerapan garis tren yang akan digambarkan. Dan yang kedua ada metode least square. Di metode ini sedikit berbeda dengan metode momen, bagaimana perbedaan gambar akan diperjelas dalam pemecahan masalah. Standar kesalahan forecasting. Dalam analisis tren, terdapat dua metode untuk menentukan forecast penjualan. Nah, metode tersebut ini metode tren garis lurus dan metode garis lengkung. Untuk menentukan mana metode yang sesuai di antara dua metode tersebut, kita bisa menggunakan standar kesalahan forecasting atau bisa disebut dengan SKF. Nilai kecil SKF-nya akan menunjukkan bahwa forecasting yang disusun mendekati kesesuaian. Kita bisa rumuskan ya, SKF sama dengan akar kuadrat sigma X min Y pangkat 2 dibagi N, di mana X penjualan nyata, Y-nya forecast penjualan, N-nya banyaknya data yang dianalisis. Kita masuk ke contoh soal metode garis lengkung terlebih dahulu. Di tabel 2.1 ini ada perhitungan forecast penjualan dan 2.2 ini ada perhitungan SKF. Kita masuk ke rumusnya, SKF sama dengan akar kuadrat sigma X min Y di pangkat 2 dibagi N. Kita masuk ke hasilnya, akar kuadrat 22,8574 dibagi 5 sama dengan 2,14. Metode-metode garis lurus bisa dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya yaitu perhitungan SKF. Pada perhitungan SKF dapat diperoleh SKF sama dengan akar sigma X min Y kuadrat dibagi N sama dengan akar 30 dibagi 5 sama dengan 2,45. Jadi, dengan metode garis lengkung memiliki nilai SKF 2,14 lebih kecil dari metode garis lurus yang memiliki nilai SKF 2,45. Dengan begitu, metode garis lengkung lebih sesuai untuk forecast penjualan pada perusahaan. Analisis korelasi. Analisa korelasi dipakai untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Umpamanya, pertama, permintaan beras ditentukan oleh faktor-faktor jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Yang kedua, permintaan akan susu ditentukan oleh faktor-faktor jumlah penduduk, tingkat kelahiran, dan sebagainya. Misalnya, penjualan susu bayi tergantung pada besarnya tingkat kelahiran di Jawa Timur. Artinya, ada dua variabel yang berhubungan di sini, yakni tingkat penjualan atau permintaan susu dan tingkat kelahiran. Apabila X adalah tingkat kelahiran dan Y adalah penjualan susu bayi, maka formula regresi yang digunakan adalah YP sama dengan A plus BX, di mana A adalah jumlah pasang observasi, B adalah koefisien regresi. Besarnya A dan B dapat dihitung dengan bantuan rumus. B sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y min B sigma X dibagi N. Kemudian, hubungan saling ketergantungan antara kedua variabel harus dites besar kecilnya dengan menghitung koefisien korelasi. Rumus koefisien korelasi adalah R sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. R adalah koefisien korelasi. Forecast dengan metode-metode khusus. Yang pertama, analisa industri. Salah satu cara untuk membuat forecast dengan metode khusus, dalam metode ini dicoba untuk dihubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya dalam arti yang pertama volume, yang kedua posisi dalam persaingan. Yang kedua yaitu analisa produk lain. Pada umumnya, analisa produk lain digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Umpamanya, perusahaan X yang memproduksi barang-barang elektronik, minuman botol, dan pakaian
Antara ketiga jenis atau produk lain ini tidak dapat dipadukan menjadi satu forecast. Masing-masing harus dibuatkan forecast tersendiri. Yang ketiga yaitu analisa penggunaan akhir. Analisa ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang yang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Anggaran penjualan. Pertama, konsep anggaran penjualan. Menurut Gunawan A., penyusunan konsep anggaran dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Yang kedua, kegunaan atau tujuan anggaran penjualan. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan atau tujuan pokok, yaitu pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan kedua, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai penyusunan semua anggaran-anggaran dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu dasar-dasar penyusunan anggaran. Yang pertama ada menyusun tujuan perusahaan, yang kedua menyusun strategi perusahaan, dan yang ketiga menyusun forecasting penjualan. Selanjutnya ada menyusun anggaran penjualan. Yang pertama ada anggaran promosi dan advertensi. Selanjutnya ada anggaran biaya-biaya penjualan dan rencana pemasaran. Penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum perusahaan dan strategi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor internal memiliki beberapa faktor, antara lain berupa 1. Penjualan tahunan sebelumnya yang meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualan. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produk yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasnya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia. Dan yang kelima, model kerja yang dimiliki perusahaan. Contoh soal anggaran penjualan. Perusahaan kecap asli mempunyai data penjualan kecap selama 5 tahun sebagai berikut. Dapat dilihat dalam video ini ada tabel yang menunjukkan tahun 1991 sampai 1995. Daerah penjualannya yaitu ada Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Harga jual per botolnya yaitu kecap sedang 500 di Banjarmasin, di Martapura 600, kecap manis 600, di Martapura 750, dan kecap asin di Banjarmasin 500, di Martapura 600. Distributor penjualan kecap sedang 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Dari data tersebut dibuat forecast penjualan tahun 1996 dengan metode least square yang dihitung sebagai berikut. Dapat kita lihat dalam tabel seperti itu. Lalu kita buat persamaan yang menghasilkan 1996 sama dengan 132 plus 10 kali 5 sama dengan 182. Forecast penjualan kecap tahun 1996 sebanyak 182 botol untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Banjarmasin 2/3 kali 182 sama dengan 121 botol, dan Martapura 1/3 kali 182 sama dengan 61 botol dengan jumlah 182 botol. Setelah melakukan perhitungan tersebut, kita dapat melakukan perhitungan penjualan per daerah. Di sini yang ditampilkan yaitu daerah Martapura. Namun cara perhitungannya sama antara daerah Banjarmasin dan Martapura. Setelah melakukan perhitungan, kita dapat membuat tabel anggaran penjualan. Hasil akhir dari anggaran penjualan ini adalah 182 botol per tahun dengan harga Rp103.400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.